YouTube, selamat datang kembali di channel Den Bejo. Di video kali ini saya bersama Toyota Grid Corolla yang seperti ini penampakannya. Mobil tahun 93 ini build up Jepang, dan ada permasalahan kali ini. Ada 3 poin pentingnya, yaitu dinamo ampere atau alternatornya yang posisinya di sini, cuman posisinya sedang kita lepas, nanti kita tunjukkan. Lalu ada lagi di sini water pumpnya juga bermasalah, posisinya dia di sini, jadi korosi dan bocor. Posisinya udah dilepas dan nanti saya jelaskan juga. Lalu di sini juga ada pompa power steering atas disebutnya, jadi posisinya di sini pompa power steeringnya yang memberikan tekanan oli terhadap rack steer, dan nanti juga dijelaskan lebih detail. Lalu untuk yang lain-lain, ini kropos, ini akibat di salon, dan di sini juga kropos, ini akibat dari air aki. Lanjut kita ke mobilnya. Oke, lanjut kita lihat part-partnya dari 3 poin penting tersebut yang sudah lama dibuka. Cuman ada kendala satu lain hal, jadi belum dikerjakan sempurna. Dan ini yang pertama kita ambil. Jadi seperti ini bentuk dari water pump. Nah, untuk fungsi sendiri dari water pump akan saya jelaskan. Jadi untuk fungsi dari water pump tersebut adalah berikut, dan ciri kerusakannya juga saya jelaskan nanti. Lalu ini harus segera diganti juga karena bahaya. Dan ini masih juga dari komponen water pump. Dan di sini juga ada sensornya, sensor yang membaca suhu dari temperatur. Masih seperti ini dan hancur. Ini selang-selangnya juga. Ini bukan karena apa, jadi karena ada kebocoran dari air tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang kedua. Yang pertama water pump, yang kedua ada power steering. Dan ini seperti ini untuk tabung reservoirnya. Jadi di mobil Grid Corolla ini, selain water pumpnya rembes, pompa power steeringnya itu banyak bocor dan boros sekali minyak power steeringnya karena kebocoran-kebocoran tersebut. Dan yang di sini yang sudah ditemukan yang paling jelas, dari sini udah jelas sealnya ini udah mati, jadi harus diganti juga ya. Seal yang di sini mati, ini menyebabkan kerembesan. Lalu kita bisa ambil yang lainnya. Oke. Maaf posisinya ya seperti ini bengkelnya. Ini masih bagian power steering juga. Aduh, jadi berkarat seperti ini, saking ini lama ya, belum dikerjakan lagi karena saya masih menunggu spare partnya, belum mendapat. Dan ini seperti ini dalam-dalaman dari pompa power steeringnya. Jadi untuk pompa power steeringnya sendiri sih nggak masalah. Dan yang bermasalah di sini adalah di bagian-bagian seal-seal seperti ini. Jadi kita harus ganti kit power steeringnya, disebutnya kit power steering, yang intinya hanya mengganti seal-seal ini. Tapi tingkat kegagalannya juga ada, resikonya juga ada, jadi tetap harus hati-hati. Tapi untuk yang mau ganti sendiri pun saya rasa bisa. Dan ini karena kelamaan spare partnya, jadi seperti ini kondisinya, makin rusak. Kalau saya mah untuk mobil yang servis mau seberapa lama terserah, mau setahun, 2 tahun, yang penting resikonya ada gitu, harus diketahui. Ya, semakin lama barang itu didiamkan pasti ya seperti ini jatuhnya ya. Oke, ketika nanti udah ada spare partnya pasti langsung saya rakit dan mungkin akan bikin video lanjutan. Dan sekarang kita ada 3 poin. Yang pertama dari water pump tadi, nanti kita bahas apa fungsinya dan apa permasalahannya dan bagaimana solusinya. Lanjut nanti juga di sini ada pompa power steering, apa fungsinya, apa permasalahannya dan bagaimana solusinya. Jadi saya bikin yang ketiga itu ada di alternatornya. Nah, ini di alternatornya. Nah, dari sini juga ada permasalahan dan nanti juga akan saya jelaskan
apa masalahnya dari alternator itu dan bagaimana fungsinya, juga bagaimana solusinya menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, untuk kali ini seperti ini aja dulu. Setelah ini saya jelaskan lebih detail-detailnya. Lanjut. Dan kita masuk ke bagian yang pertama adalah water pump. Kita akan mengenal fungsi water pump dan ciri kerusakannya pada mobil. Jadi water pump ini adalah merupakan salah satu bagian mesin yang berperan sangat penting untuk mengatur sirkulasi air dari radiator menuju mesin mobil supaya mesin tetap terjaga. Jadi water pump mobil merupakan salah satu bagian mesin yang memiliki peranan sangat penting. Bagaimana tidak, water pump sangat berperan dalam mengatur sirkulasi air pada radiator karena dialah yang mensirkulasikan atau memutar air dari radiator pindah ke mesin. Jadi fungsi dari water pump pada mobil, setiap bagian yang ada pada mesin mobil pastinya dibuat karena memiliki fungsi sendiri. Begitu pula dengan water pump. Water pump tentunya memiliki fungsi yang sangat besar bagi kendaraan. Fungsi water pump adalah memompa air pada radiator agar dapat bersirkulasi dengan baik. Dengan begitu suhu mesin saat bekerja akan tetap terjaga dan menghindari yang namanya overheat. Water pump sendiri pada umumnya digerakkan oleh sebuah drive bar. Namun sebagian orang menyebutnya dengan fan belt. Pompa air mobil tersebut memiliki sebuah puli yang dihubungkan dengan drive bell atau fan belt menggunakan putaran mesin, biasanya menuju ke puli keras. Lalu ciri-ciri kerusakan pada water pump itu ada banyak, diantaranya mesin mobilnya jadi bunyi. Biasanya ada suara tambahan beda dari biasanya, ada sedikit kasar. Jadi salah satu ciri yang membedakan bahwa water pump mengalami kerusakan adalah adanya bunyi nyaring pada mesin mobil. Bunyi tersebut biasanya akan terdengar ketika mobil dalam keadaan hidup. Kerusakan yang terjadi pada water pump tersebut seringkali disebabkan oleh rusaknya bearing. Jadi ada bearing seperti ini bearingnya. Nah, cara yang Anda bisa lakukan untuk mengecek kerusakan yang terjadi pada water pump, suara itu antara dari water pump atau bukan, ya dengan cara melepas tali kipas yang menghubungkan water pump tersebut. Kemudian Anda putar-putar pompa airnya menggunakan tangan seperti ini. Jika ada rasa seret, tandanya water pump mengalami masalah sehingga menimbulkan bunyi tersebut. Lalu ada lagi kipas radiator tidak berhenti berputar. Jadi alasannya kenapa kipas radiator itu tidak berhenti berputar karena mesin panas, terus panas. Nah, itu ciri kerusakan water pump selanjutnya. Jadi akan berputar terus tanpa henti. Anda mendapati mesin berada pada suhu 96 derajat ke atas, dan kalau misalkan speedometernya masih yang manual, mungkin akan menunjukkan sampai ke tulisan H. Dan jika mobil yang keadaan dalam demikian, berarti tandanya water pump mengalami kerusakan karena itu sudah menuju overheat. Sangat berbahaya jika membiarkan keadaan tersebut, apalagi jika suhu mesin yang terus naik dan tidak mau turun, serta angin yang dihasilkan dari kipas radiator rasanya pun akan menjadi panas. Sehingga segera cek water pump dan segera perbaiki atau ganti, karena nggak bisa diperbaiki setahu saya. Ada juga yang kipas radiatornya tidak dapat diputar. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ciri kerusakan water pump ditandai dengan kipas radiator yang tidak berhenti berputar. Namun, ternyata bagi sebagian mobil ada yang mengalami kerusakan pada water pump memberikan tanda yang berbeda, yaitu kipas radiatornya tidak bisa diputar alias macet. Ini misalnya mobil dengan kipas yang berputar bersama water pump ya, seperti mobil Kijang Innova, terus Suzuki Katana, punya yang sistemnya langsung ya, langsung dari mesin koneksi ke water pumpnya disambung kipas. Biasanya seperti itu. Dan kemungkinan bearingnya macet. Di situ makanya terjadi selip juga. Lalu kipas radiator yang tidak berputar menyebabkan air pada radiator tersebut
tidak dapat bersirkulasi, maka air yang berada di bawah radiator suhunya tidak dapat mencapai 95 derajat Celcius. Walaupun air pendinginan di bagian mesin telah mencapai di atas 100 derajat Celcius. Oke, selanjutnya air radiator berhenti sirkulasi. Ciri lain yang menandakan bahwa water pump sedang mengalami kerusakan adalah air radiator berhenti bersirkulasi. Cara yang bisa Anda lakukan untuk mengecek keadaan tersebut adalah dengan membuka termostat untuk sementara waktu ketika mesin dalam keadaan idle. Idle merupakan salah satu komponen di mana mesin kendaraan dalam kondisi bekerja, namun kendaraan tidak dalam keadaan bergerak. Dalam keadaan mesin idle tersebut, coba Anda cek lubang penutup radiatornya. Jika air radiator bersirkulasi, berarti water pump Anda dalam kondisi baik, dan sebaliknya. Selanjutnya ada tetesan air di bagian depan atau di samping mesin, seperti di video saya yang sebelumnya saya di-upload. Linknya ada di atas ini, waktu itu mobilnya Panther. Ciri selanjutnya adalah ketika Anda melihat ada tetesan yang berada di bagian depan, itu kalau untuk yang water pumpnya ada di depan, dan di samping seperti mobil ini karena water pumpnya ada di samping, mengalami kebocoran, namun air hanya dapat menetes jika kebocorannya besar. Tetesan air tidak dapat menetes jika water pump mobil hanya mengalami kebocoran yang kecil, biasanya cuman merembes atau merembet aja. Oke. Kebocoran biasanya terjadi karena seal kerusakan atau bearing mengalami karatan. Oleh karena itu ada baiknya jika Anda rajin memeriksa keadaan air pendingin setiap 5.000 km, tak lupa juga untuk mengganti air pendingin tersebut setiap 10.000 km agar kualitasnya tetap terjaga. Dan selanjutnya ada baling pompa air habis atau tidak dapat berputar, biasanya diakibatkan oleh korosi. Ciri-ciri water pump rusak yang terakhir adalah baling-baling habis atau tidak dapat berputar. Keadaan fisik dari baling-baling tersebut bisa dilihat dengan cara dibongkar dulu ya. Jadi kita nggak bisa menebak, ini harus dibongkar dulu. Jika baling-baling habis atau tidak dapat berputar, padahal puli berputar, bisa disebabkan oleh water pump rusak dengan ciri-ciri tersebut. Biasanya disebabkan oleh korosi. Makanya kalau mobil masih baru ya jangan gunakan air biasa, karena air biasa itu mengandung mineral dan menyebabkan karat alias korosi karena mengandung mineral tersebut. Lebih bagus gunakan air coolant. Tapi jika mobil itu mobil tua, jangan juga digunakan coolant karena itu akan malah menyebabkan korosi juga. Repot ya. Dampak terjadinya kerusakan dari water pump. Water pump sangat berperan dalam mengalirkan air pada radiator ke seluruh bagian mesin yang mendinginkan mesin. Jika water pump mengalami kerusakan, tentu pendistribusian air radiator pun akan menjadi terhambat dan mengalami gangguan. Bahkan masalahnya tersebut bisa merembet pada mesin yang lainnya. Parahnya adalah overheating. Water pump ini mempunyai umur yang cukup lama ya. Biasanya bisa mencapai lebih dari 10 tahun jika pengisian airnya dengan menggunakan coolant yang baik. Dan ini jarang rusak, makanya sekali ganti bakalan awet. Dan usahakan kalau penggantian menggunakan barang yang ori, jadi tidak cepat rusak. Oke, selanjutnya kita lari ke pompa power steering. Pompa power steering rusak, kenali dulu penyebabnya. Beragam masalah pompa power steering mobil rusak memang sulit untuk diidentifikasi ya. Salah satunya karena ini tidak terlalu terlihat dari luar mobil, akan tetapi banyak gejala yang bisa dideteksi sejak dini. Pompa power steering mobil ini digunakan pada tahun 90 sampai 2000-an. Setelah 2000 ke atas sudah banyak yang menggunakan EPS atau electric pompa power steering. Lanjut kita bahas pompa power steering. Jadi yang pertama ada gangguan seal pompa, dan itu paling sering terjadi ya untuk pompa power steering. Seal pompa untuk power steering bertugas untuk menjaga cairan minyak steering tidak mengalami kebocoran atau justru mengalir ke bagian yang lain, misalnya keluar dari pompa tersebut. Jadi dari beberapa bagian, seal sangat berperan penting pada power steering. Pasalnya, jika salah satunya saja mengalami gangguan, maka power steering mobil pun tidak akan bekerja dengan baik. Ya karena
minyak pompa tidak pada tempatnya. Jika kamu pernah berhadapan dengan situasi seperti ini, power steering yang terasa berat, sulit dikontrol, terus ada bunyi-bunyi yang tidak biasanya, nah ini kemungkinan ada sil-sil yang rembes, bocor, mengakibatkan biasanya olinya itu cepat habis. Lalu yang kedua ada di bagian antara selang dan pompa. Nah, biasanya di bagian-bagian tersebut juga sama, akan menyebabkan oli itu cepat habis, yang akhirnya pompa power steering tidak dapat oli yang maksimal dan mengakibatkan bunyi terus berat, ya semacam itu. Lalu ada juga rotor pompa yang aus. Cuman ini jarang terjadi karena bagian dalam itu asal olinya terjaga biasanya bagus aja. Tapi kalau sering kosong, nah itu berbahaya. Jadi untuk rotor pompa ini fungsinya untuk bekerja memberikan dorongan pada minyak power steering agar bisa mengalir ke steering rack dan kemudian meringankan kerja setir mobil. Namun jika rotor ini tidak bekerja, maka dorongan itu tidak akan pernah terjadi. Permasalahan paling mendasar adalah karena baling-baling pada rotor aus, sehingga tidak mampu memberikan dorongan secara maksimal. Jika ini terjadi, pastikan untuk segera ke bengkel dan mendapatkan perawatan maksimal. Oke. Untuk power steering cukup itu aja karena perawatannya cukup mudah juga. Sebenarnya yang penting jaga oli power steeringnya gitu. Jangan sampai telat, jangan sampai kehabisan. Kalau udah mulai ada rembes-rembes ya segera di repair aja karena ada penggantian repair kit. Kalau sudah tidak tertolong ya mau nggak mau harus ganti pompa power steering. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang terakhir, yang ketiga itu adalah alternator. Jadi alternator mobil juga bisa disebut bagian dinamo ampere. Alternator mobil adalah sebuah komponen pada mobil yang berfungsi menghasilkan arus listrik bagi semua komponen yang membutuhkan aliran listrik seperti AC, lampu mobil, audio mobil. Tak hanya itu, alternator juga berfungsi mengisi aki mobil agar tetap pada tegangan yang stabil sehingga aki tidak drop. Alternator mobil memanfaatkan prinsip kerja elektromagnetik. Dengan memanfaatkan prinsip tersebut, alternator berperan penting agar komponen-komponen kelistrikan di dalam mobil tetap berfungsi dan memiliki daya listrik yang cukup. Mobil yang tidak dilengkapi dengan alternator akan memiliki performa yang sangat rendah. Saat aki mobil habis, mobil akan mengalami mogok. Karena begitu mobil itu hidup, sebenarnya kelistrikan semuanya di backup oleh alternator. Dan juga malah aki tersebut akan diisi oleh alternator. Dan ketika alternator ini bermasalah, terus mengandalkan dari energi dari aki, energi aki nggak bakalan lama. Begitu habis, mobil akan terjadi mogok karena udah nggak ada suplai kelistrikan lagi. Jadi alternator terhubung ke mesin mobil dengan menggunakan belt atau tali kipas atau fan belt. Saat mobil berputar, belt tersebut juga akan memutar roda puli pada alternator. Putaran tersebut dimanfaatkan alternator untuk menghasilkan energi listrik. Satu putaran mesin mobil akan menghasilkan 2 kali putaran pada puli alternator. Cara kerja alternator adalah menghasilkan arus listrik dari koil stator, kemudian arus listrik tersebut diatur oleh IC regulator agar tegangan listrik yang dihasilkan tidak lebih dan bisa digunakan untuk mengisi listrik pada aki mobil. Alternator juga terkandung komponen-komponen penting yang mendukung prinsip kerjanya sebagai penghasil energi listrik, yaitu rotor, stator, rectifier, dan juga regulator. Lalu apa aja sih fungsinya? Itu bisa dibahas di lain kesempatan. Oke, dan ciri-cirinya kalau alternator ini mengalami kerusakan adalah: pertama, aki cepat drop. Baru ganti aki baru pun itu nggak bakalan awet dan drop lagi. Ciri yang kedua gampang. Ketika mesin hidup, coba Anda cabut negatif min yang menempel pada aki, kabel besar ground itu dilepas. Coba. Ketika mobil masih tetap menyala, itu diindikasikan berarti alternator itu bagus. Tapi ketika dicabut, mesin langsung mati, alternator bermasalah. Jadi pada analoginya,
ketika kabel min itu dilepas, berarti kelistrikan yang disuplai dari aki itu otomatis terputus pada keadaan mobil hidup ya. Dan itu seharusnya kalau masih benar, itu semua kelistrikan karena di backup oleh alternator, maka mobil akan tetap terjaga hidup. Tapi ketika alternator itu bermasalah, dicabut oleh si kabel ground yang di akinya kita lepas, mobil akan ikut mati, berarti alternatornya bermasalah. Oke, segitu aja untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga bukan ahli atau bagaimana, saya cuma sedikit punya ilmu yang saya ketahui dan saya usahakan saya bagikan supaya bermanfaat, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, bantu channel ini terus berkembang. Semoga saya juga bisa terus memberikan tips-tips kecil yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like channel Den Bejo, subscribe channel Den Bejo. Terima kasih.